Manajemen ASN adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam lingkup ASN agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Tujuan dari manajemen ASN adalah untuk memastikan bahwa ASN dapat bekerja secara optimal untuk melayani masyarakat dengan baik. Beberapa aspek yang tercakup dalam manajemen ASN antara lain 1. Rekrutmen dan seleksi. Proses penerimaan ASN harus dilakukan dengan transparan dan adil untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik dari ASN yang diperkerjakan. 2. Pengembangan karir. ASN harus diberikan peluang untuk mengembangkan karirnya melalui pelatihan, pendidikan, dan promosi sesuai dengan kinerja dan potensinya. 3. Evaluasi kinerja. Kinerja ASN harus dievaluasi secara periodik untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 4. Pengawasan. ASN harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mematuhi etika dan kode perilaku yang baik. 5. Penghargaan dan sanksi. ASN yang memiliki kinerja baik harus diberikan penghargaan, sedangkan ASN yang melakukan pelanggaran atau memiliki kinerja yang buruk harus diberikan sanksi yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, manajemen ASN melibatkan banyak pihak, termasuk pimpinan, staf, dan unit pengelola kepegawaian di setiap instansi pemerintah. Manajemen ASN yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Smart ASN adalah konsep atau paradigma baru dalam manajemen ASN yang mengedepankan kemampuan dan keterampilan ASN untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja ASN dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Beberapa karakteristik dari Smart ASN antara lain: 1. Memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi dan informasi. 2. Responsif terhadap perubahan. 3. Memiliki kemampuan dalam bekerja secara tim. 4. Memiliki integritas yang tinggi. 5. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Smart ASN harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penerapan konsep Smart ASN memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, instansi pemerintah, dan ASN itu sendiri. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan dan kemampuan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan ASN yang cerdas dan berkinerja tinggi. Perkenalkan, saya Rifka Inaya sebagai penata laporan keuangan di BKPSDM. Isu yang peserta angkat adalah kurang tertibnya pengelolaan arsip dokumen keuangan dan aset. Ada 6 kegiatan yang peserta lakukan. Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan manajemen dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN, peserta terapkan mulai dari saat menetapkan core isu dan gagasan pemecahan melalui konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. Kemudian dalam mencari referensi dan menyusun SOP digitalisasi arsip diperlukan profesionalisme. Dalam melakukan pemilahan dan pemindaian arsip sampai pada tahap mengunggah arsip ke dalam bank data atau cloud, peserta harus cermat dan disiplin. Terakhir, dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada atasan diperlukan kejujuran dan tanggung jawab. Smart ASN diterapkan melalui peningkatan digital skill, yaitu saat membuat PowerPoint untuk dipaparkan saat sosialisasi, memanfaatkan Google Form untuk evaluasi, memanfaatkan alat scan, dan media penyimpanan yaitu bank data atau cloud yang bisa diakses secara free dan unlimited. Selain itu, peserta juga mencoba untuk membangun digital culture, di mana peserta mengarahkan seluruh SDM subbagian keuangan dan aset untuk berperan aktif dalam melakukan digitalisasi arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wati. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 125 Kabupaten Poso tahun 2023. Pada masa aktualisasi, saya menerapkan manajemen ASN dengan senantiasa menempatkan diri sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Dengan melakukan kegiatan aktualisasi secara terencana, terorganisir, terlaksana sesuai jadwal, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Dengan senantiasa mengedepankan kerjasama yang baik dengan setiap unsur yang ada di wilayah kerja saya, dan melaksanakan aktualisasi dengan rasa tanggung jawab, profesional, dan berintegritas untuk menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat. Sementara untuk penerapan Smart ASN pada masa aktualisasi, yaitu saya memanfaatkan media dan teknologi digital yang ada dalam memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam penyediaan media informasi dan edukasi di bidang kesehatan berupa leaflet dan video edukasi. Demikian dari saya, terima kasih. Penerapan manajemen ASN yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi di Dinas Pertanian yaitu melaksanakan tugas dan fungsi ASN, salah satunya sebagai pelaksana kebijakan publik. Di sini saya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti harus melakukan penandaan atau harus memberikan RTEK kepada seluruh ternak sapi. Dan ternak yang tidak diberi tanda atau RTEK tidak boleh dibayarkan biaya operasional inseminasi buatannya. Yang kedua yaitu Smart ASN. Di sini saya menggunakan aplikasi Isignas untuk memantau pelaporan inseminasi buatan dan juga kelahiran ternak sapi. Selain itu, saya membuat video edukasi yang akan disebarkan ke masyarakat agar memperbanyak pengetahuan masyarakat tentang inseminasi buatan khususnya kepada ternak sapi.